Jadi mulaikan kita jaga adab majelis kita ini. Insyaallah mulaikan. Dengan menjaga adab, maka Allah akan memberkati majelis. Apa saja kalau tidak dijaga adabnya, berkahnya hilang. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu keraskan suara kamu melebihi suara Nabi. Jangan kalau bicara dengan Nabi seperti bicara dengan orang lain. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau kamu tidak punya adab yang baik dengan Nabi, maka hancur seluruh amalan kamu, sedangkan kamu tidak sadar. Para sahabat itu sudah amal kurban habis-habisan, tapi Allah berfirman, kalau kamu tidak jaga adab dengan Nabi, nanti hancur seluruh amalan. Maka syaitan itu pandai merusak umat Islam mereka. Masih sholat tapi tidak dijaga adabnya, ke masjid tidak dijaga adabnya, belajar agama tidak dijaga adabnya, zikir tidak dijaga adabnya. Akhirnya barokahnya amal itu jadi berkurang atau bahkan bisa-bisa hilang. Apa saja tanpa adab itu barokahnya hilang. Kita jaga adab insyaallah malaikat. Adab itu kalaupun dikerjakan sama orang kafir itu masih ada barokahnya di dunia. Kalau orang kafir itu di akhirat nggak dapat apa-apa. Nabi kirim surat ke Raja Persia, tapi Raja Persia tidak punya adab. Suratnya Nabi disobek, maka Nabi mengatakan hancur kerajaannya. Nggak lama hancur. Tapi Raja Romawi itu mbah-mbahnya orang bule itu, dikirimi surat oleh Nabi, dihormati. Utusan Nabi dimuliakan, diikram, dikasih tempat khusus. Maka Nabi mengatakan, oh kerajaan mereka akan terus sampai kiamat. Jadi orang-orang bule itu masih punya kerajaan itu gara-gara mbahnya dulu itu menghormati suratnya Rasulullah SAW. Mereka belum masuk Islam, tapi gara-gara menghormati suratnya Rasulullah, ada barokahnya. Dunianya masih dapat kemuliaan, walaupun akhirat tidak dapat. Bagaimana pula orang Islam, kalau orang Islam tidak punya adab kepada Nabi, hidupnya jadi hina, karena dia tidak memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya dia menjadi hina, dihukum oleh Allah hina, di mana-mana hina. Orang Islam sekarang itu kan di mana-mana hina. Kenapa? Karena mereka tidak mengagungkan agama. Itu hukuman Allah kepada umat ini. Maka kita mulai dari diri kita ajak umat ini untuk menjaga adab dalam setiap amalan. Kalau amalan masjid yang tidak dijaga adabnya, maka nanti barokahnya masjid hilang. Kalau pergaulan tidak dijaga adabnya, barokahnya pergaulan hilang. Umat Islam ini kalau ketemu orang Islam, adabnya bagaimana? Assalamualaikum. Tapi sekarang orang Islam ketemu orang Islam diam aja, nggak jaga adab. Akhirnya barokahnya pergaulan dengan umat ini jadi hilang. Coba kalau kita ini masuk warung gitu, warung makan, Assalamualaikum, bagus nggak kira-kira? Bagus. Nanti warungnya barokah itu. Nabi mengatakan kalau kamu masuk rumah ucapkan salam, maka Allah akan mendatangkan banyak kebaikan di rumah kamu itu. Sehingga para sahabat tuh kadang-kadang Nabi datang mengucapkan salam itu dijawab lirih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari dalam rumah. Sampai Nabi ngulang lagi, Assalamualaikum, sudah 3 kali nggak ada jawaban, Nabi pergi. Kemudian sahabat tuh keluar dari rumah membuntuti Nabi, ya Rasulullah silakan masuk. Loh tadi itu saya mengucapkan salam 3 kali kok nggak ada yang jawab. Sudah saya jawab tapi lirih saja. Kenapa lirih? Supaya diulang-ulang biar barokahnya tambah banyak di rumah saya. Itu para sahabat itu punya paham itu begitu itu. Adab ini penting.
Kalau kita jaga adab, jadi barokah. Kalau kita tidak jaga adab, tidak barokah. Adab dengan orang tua, kalau kita jaga, barokahnya orang tua itu akan datang pada kita. Orang tua itu ada barokahnya kalau kita jaga adab. Orang yang menjaga adab dengan orang tuanya, Allah akan berikan barokah dunia. Orang yang menjaga adab dengan para ulama, Allah akan berikan barokah agama. Nah ini orang-orang ahli batil yang usaha bagaimana orang itu nggak punya adab dengan orang tua. Sekarang di Eropa sana itu ada undang-undang namanya undang-undang hak asasi anak. Itu kalau orang tua marah sama anaknya telepon sama polisi, orang tuanya dibawa ke polisi. Hanya orang tuh nggak punya adab dengan orang tua. Awas ya Pak, jangan marah-marah, tak laporin polisi. Ini pendidikannya orang kafir. Orang Islam tidak begitu itu. Kenapa kok begitu? Karena dulunya ayahnya itu juga tidak beradab dengan neneknya, kakeknya. Maka udah Allah dihukum anaknya juga tidak punya adab lagi. Mulaikan Allah SWT, adab ini penting, betul-betul penting. Kita diajari dalam agama ini adab. Adab kepada Al-Quran, ya enggak? Kalau mau baca Quran harus wudhu. Baca Al-Quran tidak wudhu, alasannya macam-macam. Padahal ini sudah mufakat madhab 4 harus wudhu. Alasan macam-macam nggak wudhu, orang nggak punya adab. Akhirnya barokahnya Quran tuh nggak masuk dalam hati kita. Baca Quran tapi nggak bisa merenungi, nggak bisa memahami. Baca Quran tapi hatinya tambah keras. Bukan tambah lembut, tambah keras. Quran itu isinya cerita akhirat. Kalau orang baca Quran mestinya tambah rindu kepada akhirat, tapi kok malah rindu duit. Nggak jaga adab, tidak dijaga adab. Al-Quran taruh di atas, jangan taruh di bawah. Saya kemarin ketemu orang-orang Arab itu, Al-Quran taruh di bawah. Maka saya bilang, inilah sebabnya orang Arab itu banyak musibah. Ada apa? Ini apa haram, apa dalilnya apa? Sudahlah, pokoknya begitu itu. Karena kamu tidak menjaga adab. Kalau kamu kepalanya saya taruh di bawah, senang? Enggak toh. Al-Quran taruh di bawah, ini bikin orang Arab diinjek-injek sama orang-orang ahli batil gara-gara begini. Taruh di atas. Kalau kopiah kamu saya taruh di bawah untuk sepatu, boleh nggak? Enggak boleh. Kenapa? Apa haram? Ya kurang ajar, bukan masalah haram. Nah iya. Quran taruh di bawah gimana? Adab dijaga semuanya kan? Ini tipuan orang ahli batil kepada umat Islam. Apa-apa nggak jaga adab. Bahkan ada yang punya kepahaman kalau adab itu kultus, syirik. Adab kok syirik? Gimana kamu? Membesarkan makhluk, ini adab bukan membesarkan. Karena makhluk itu ada hubungan dengan Allah. Quran itu kalamullah. Baginda Nabi itu utusan Allah. Kita harus beradab. Ini Al-Quran, perintah Al-Quran beradab pada Nabi itu. Kok syirik itu kamu itu otaknya aja taruh di mana sih? Maka kita jaga adab. Insya Allah kan? Supaya adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Kitabullah, adab kepada Baitullah, adab dengan segala sesuatu yang ada urusan dengan agama ini. Adab itu mengagungkan karena Allah. Seperti para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu kan makhluk, kalau malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam gimana? Adab, ini sujud adab, bukan sujud menyembah. Sujud adab. Supaya kita ini dapat pelajaran memuliakan orang-orang yang mulia. Tapi untuk umat ini sujud nggak boleh, kepada manusia nggak boleh. Kenapa? Yang memulai Allah nggak boleh titik. Tapi kalau kita ini kepada orang-orang soleh cium tangan, itu sunnah, hadisnya banyak. Jadi kalau sujud nggak boleh. Ini rusaknya umat Islam gara-gara meninggalkan adab. Coba kalau kita di kitab fikih itu, orang kencing atau berak ngadep kiblat atau membelakang kiblat itu makruh, ya toh? Santri-santri kan pernah baca itu. Untuk apa itu? Ka'bah itu kan batu di sana toh. Tapi kalau kita kencing menghadap kiblat itu kok makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Ini namanya adab. Adab itu. Karena Ka'bah itu Baitullah, tempatnya orang-orang ibadah. Tapi kan jaraknya jauh. Iya, walaupun jarak jauh tetap adab. Sekarang kalau di masjid terus ngerokok menghadap ke timur itu adab apa enggak itu?
neng masjid ya, terus ngerokok di serambi masjid ngadap ke timur sambil ngerasani orang. Nah ini namanya tidak adab, akhirnya barokahnya masjid nggak dapat. Terus nanti puntung rokoknya itu dicecek di pojokan masjid situ. Ya ini sudah bahaya betul orang begini ini. Maka kita jauhi perkara-perkara yang tidak beradab ini. Insyaallah malaikat. Bahkan para ulama mengatakan kalau kamu dengar azan Allahu Akbar kok masih ngomong, ini termasuk tidak adab. Karena ini Allahu Akbar itu seruan Allah, panggilan dari Allah. Karena yang menyuruh ini adalah Rasulullah dari Allah. Kok masih ngomong aja, termasuk tidak adab. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, berhenti semua kegiatan. Itu yang baik seperti itu. Namanya itu adab. Nah orang itu kalau menjaga adab nanti akhirnya insya Allah ya bisa ke masjid. Tapi kalau nanti tidak jaga adab, waktu adzan terus saja kegiatan, nanti itu mau ke masjid itu setannya itu tambah banyak, berat kakinya mau ke masjid. Tapi kalau Allahu Akbar, gawat darurat, ini panggilan Allah, berhenti semua kegiatan, insya Allah nanti ke masjid itu jadi mudah. Itulah yang dikatakan para ulama, orang yang menjaga adab mudah mengamalkan sunnah. Kalau orang itu tidak mau jaga adab, berat mengamalkan sunnah. Kalau sudah berat mengamalkan sunnah, lama-lama berat mengamalkan yang wajib. Kalau sudah berat mengamalkan yang wajib, na'udzubillah, tambah merosot imannya. Oh